Hanya agak kurang banyak ini. Saya tidak tahu apakah karena memang jamnya memang jam 5.35. Meskipun memang sekarang waktu subuh semakin maju ya. Sekarang jam 4, 18, 19 ya. Tapi memang karena jadwal di masjid kita itu 5.30 biasanya, tampaknya orang-orang 50.30. Padahal sekarang sudah semakin terang di luar ya. Dan apa itu? Isyraq tuh jam berapa? 6, jam 6 ya? Ya gitulah, karena memang kita jamaah kita menggunakan jam Australia, bukan jam sholat ya. Kalau jam Australia kan pada meskipun sholat duhur jam 1 atau jam 3, lunch time ya jam 1 aja matanya kan. Karena kita menggunakan jadwal orang Australia. Jadi mungkin hari ini apalagi kemarin kan kemarin kita break karena ada Idul Adha, jadi mudah-mudahan sambil kita mulai nanti para jamaah semakin banyak yang hadir. Dan juga mungkin karena rekan-rekan kita para jamaah haji masih berada di Makkah dan sekitarnya, mudah-mudahan mungkin minggu depan ya sudah insya Allah mereka sudah kembali dan semakin memperbanyak jumlah jamaah pengajian Ahad pagi kita. Seperti biasa, setiap Ahad pagi kita akan mendengarkan ceramah dari minimal 2 orang penceramah. Dan untuk Ahad pagi ini saya sudah menghubungi 2 orang yang sudah siap, yaitu yang pertama adalah Pak Fahmi Faris yang sengaja diundang dari Perth untuk memberikan ceramahnya pagi ini. Saya kontak yang hari yang lalu, Pak Fahmi insya Allah ya Ahad pagi insya Allah, dan saya baru dari Perth katanya mau ke Melbourne ini. Alhamdulillah, jadi sudah datang ya. Ternyata seminggu datang dari Perth ke sini jaraknya ya, saking jauhnya. Insya Allah nanti Pak Fahmi mungkin setengah jam atau setengah jam lebih pertama 45 menit, kemudian nanti dilanjutkan dengan Ustaz Gun-Gun ya, seperti biasa yang sudah rutin mengisi di kajian kita. Tanpa berbicara panjang lebar, saya persilakan Pak Fahmi Faris. Ini masih saudaranya Salman Al-Farisi ya, masih keturunan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jamaah pengajian Masjid Pestol Ahad Subuh yang berbahagia. Pertama-tama, marilah sama-sama kita sampaikan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmatnya yang Allah berikan kepada kita yang kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan nikmat yang terbesar yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat ukhuwah, dan berbagai nikmat yang lainnya. Bahkan nikmat Alhamdulillah sampai saat ini kita bisa bermuwajahah dalam sebuah majlis, di mana majlis ini termasuk majlis yang nanti akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan para malaikatnya. Semoga nama-nama kita ini tercatat nanti insyaallah, di mana para malaikat melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
taala bahwa si fulan hadir di sebuah majlis zikir untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa selalu kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, qudwah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan Islam dengan sepenuh hayatnya, dengan sepenuh usahanya, sehingga alhamdulillah Islam sampai kepada kita. Di mana ketika itu Rasulullah SAW pun sampai ketika akan meninggal dunia, yang beliau ungkapkan adalah ummati, umatku. Ya, beliau tidak mewariskan yang lain, yaitu kecuali Al-Quran dan Sunnahnya. Dan beliau masih khawatir ketika beliau akan meninggal, bagaimana nanti kejadian dengan umatnya. Alhamdulillah dakwah Islam telah sampai kepada kita, dan semoga kita pun bisa mengikuti jejak langkah dakwah Rasulullah SAW, sehingga terus kita pun mengembangkan dakwah dimanapun kita berada. Ya, kalau kita berada di bumi dakwah Melbourne, saya menyebutnya sebagai bumi dakwah ya, bumi dakwah Melbourne, maka ini adalah tempat kita mengembangkan dakwah Islam dengan berbagai aktivitas-aktivitasnya untuk istri kita, suami kita, anak-anak kita, komuniti kita, bahkan mereka-mereka yang belum masuk Islam. Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah hari ini saya akan mencoba membahas sebuah pembahasan yang berjudul hati. Hati adalah potensi yang harusnya kita jaga. Namun saya akan mencoba menggunakan sedikit style yang lain, yaitu kalau bisa kita share dalam arti nanti ada beberapa ayat Al-Quran yang saya akan minta tolong kepada bapak-bapak atau ibu-ibu untuk membacakannya. Jadi kalau berkenan, mungkin ada beberapa bapak-bapak atau ibu yang bersedia mengambil Quran terjemahannya. Nanti jadi kalau diminta tolong untuk membacakan ayat tertentu, bisa ada yang bantu saya gitu. Dipersilahkan. Secara umum, jazakumullah khairan. Secara umum, ya, kalau kita perhatikan manusia itu memiliki 3 potensi. Ya, kalau kita perhatikan manusia itu memiliki 3 potensi, dan itu terjadi secara general. Ya. Sama seperti api itu generalnya panas. Ya, sekali waktu api menjadi dingin ketika Allah menghendaki api menjadi dingin. Tapi in general, manusia itu memiliki 3 potensi. Dan sebenarnya ini sudah, maka dia disebut sebagai manusia yang lengkap. Yang pertama, yang sangat jelas, obvious, manusia itu memiliki potensi fisik. Kalau kita perhatikan dari kecil, subhanallah ya, bayi ketika di perut ibunya itu kecil banget. Kalau kita lihat di scan itu kan, kecil gitu. Tiba-tiba udah segede kita. Ya. Bisa besar gitu, subhanallah. Potensi fisik, tangannya alhamdulillah sempurna dengan jumlah jarinya, kakinya, matanya, semuanya, bodinya. Ya. Dan bahkan orang sampai demikian concernnya dengan fisiknya, sampai kalau internal melakukan check up berkali-kali, general check up, atau fisik secara fisikalnya dia menjaga kesehatannya, olahraga ini itu, bahkan ikut fitness apa segala macam, menjaga semua, baik laki-laki maupun wanita. Dan sampai-sampai mereka stres, nanti kalau body saya tidak seperti ini lagi bagaimana? Tapi apakah potensi fisik itu akan membawa orang kepada kemuliaan? That's another story. Bisa saja potensi fisik itu membawa orang kepada kemuliaan kalau fisiknya dibawa kepada untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, potensi fisik dibawa untuk pergi ke masjid. Ada potensi fisik dipakai untuk pergi ke pengajian. Tapi kalau ada potensi fisik terus dipakai untuk melakukan maksiat kepada Allah, potensi fisik malah untuk memamerkan tubuhnya, membuka auratnya,
maka itu potensi-potensi fisik yang tidak membawa manusia kepada kemuliaan. Jadi potensi fisik itu ada sifatnya netral, tinggal mau dibawa kemana oleh orang itu. Tidak selamanya orang potensi fisiknya bagus akan menjadi orang yang mulia. Berikutnya, manusia pun memiliki potensi akal. Maka kita alhamdulillah di sini student mayoritas, mereka berusaha melatih akalnya. Bahkan anak-anak kita pun gitu, dari kindi, masukkan sekolah kindi, primary school, terus kenapa? Untuk melatih akalnya, biar potensi akalnya berkembang, biar optimal. Kata Allah mengungkapkan apakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui. Allah meninggikan beberapa derajat orang-orang beriman dan orang-orang berilmu. Jadi potensi akalnya perlu dikembangkan. Tetapi apakah ketika seseorang memiliki potensi akal yang baik, cerdas, apakah berarti dia mulia? Tidak juga. Semakin cerdas, kalau dia tidak terjaga kecerdasannya, bahkan kecerdasannya dipakai untuk maksiat kepada Allah. Karena tambah canggih. Semakin pintar, malah pintarnya untuk membodohi orang yang tidak pintar. Gitu. Ya, kalau analisanya itu koruptor itu mesti orang pintar-pintar semua tuh koruptor. Karena dia bisa mengkorupsi uang yang jumlahnya miliar triliunan. Karena dia pintar, karena dia ngerti triknya. Kalau orang-orang yang nggak sekolah atau orang-orang yang ilmunya terbatas, untuk mikir angka segitu aja nggak nyampe dia. Ketemu angka jutaan aja udah surprise, puluhan juta udah kaget. Tapi ini koruptor udah miliaran triliunan rupiah dengan trik-triknya. Yang menunjukkan bahwa potensi akal bisa dipakai untuk bisa menghasilkan, bisa membuat orang menjadi mulia, dan bisa juga membuat orang menjadi terlaknat, bahkan menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekelilingnya. Potensi yang ketiga, minum dulu Kak ya. Yang stres ya. Ya kalau kata Pak Ade perlu latihan nih. Jam terbangnya perlu ditambah. Potensi yang ketiga yaitu potensi hati. Dalam hadisnya Rasulullah SAW mengungkapkan bahwa sesungguhnya dalam jiwa manusia ada segumpal darah, ada mudghah. Kalau segumpal darah itu bagus, maka baguslah seluruh aktivitas tubuhnya. Dan jika segumpal darah itu buruk, maka buruklah seluruh aktivitas tubuhnya. Ketahuilah bahwa itu adalah qalb. Ketahuilah bahwa itu adalah hatimu. Ternyata hati ini adalah suatu sarana untuk mengontrol seluruh aktivitas kita. Hati ini yang akan membuat nanti akal ini mau dikemanain penggunaannya. Hati ini yang akan mengarahkan fisik kita ini mau dikemanain penggunaannya. Oleh karena itu pengontrolan kepada hati itu sangat-sangat important. Dan ia seharusnya lebih important daripada pengontrolan kepada fisik maupun kepada akal. Karena ini adalah drivernya. Ini adalah drivernya. Ini yang mengatur, ini yang mengarahkan. Jika seseorang hatinya mulia, jika seseorang hatinya bagus, maka insya Allah orang yang cacat fisiknya itu pun akan dipandang mulia oleh sekitarnya. Dan dia menjadi orang mulia tanpa perlu memulia-muliakan dirinya, tanpa perlu dipanggil yang mulia. Orang akan merasa mengetahui bahwa orang ini mulia. Jika hati seseorang itu bagus, orang yang kurang cerdas pun itu akan menjadi mulia. Orang akan merasa, orang akan melihat. Cara bicaranya, sikapnya, itu akan merasa bahwa ini orang mulia. Kenapa? Karena keluar dari hatinya. Kalau kasar-kasarnya, kita tadi contoh kasusnya misalnya yang dituangkan teh ya, kayak teh campur lemon kayaknya. Alhamdulillah enak. Itu teko itu bisa mengeluarkan teh campur lemon itu ya karena isinya ya itu. Kalau teko isinya kopi, yang keluar kopi. Kalau seseorang hatinya bagus, yang keluar baik. Kalau seseorang hatinya bermasalah, yang keluar masalah.
kontrol itu adalah dari hatinya. Sementara fisik, akal itu adalah bisa bilang hardware-nya. Mau dikemanain ya? Oleh karena itu mari kita lihat beberapa ayat dari Al-Quran yang menjelaskan bagaimana kondisi-kondisi ideal ketika orang itu dalam kondisi hati yang tenang, yang seharusnya itu menjadi target dari diri kita. Mungkin bisa sama-sama kita bahas, kita lihat surat Ar-Ra'd, surat ke-13, ayat ke-28. Kalau ada di antara bapak-bapak, ibu yang bisa membantu saya bacakan surat Ar-Ra'd ayat ke-28, surat ke-13 ayat ke-28. Silakan. Langsung. Oh, mau artinya boleh, mau bahasa Arabnya sekalian silakan. Mana yang enaknya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jazakumullah khair. Jadi hati yang indah, hati yang tentram, yang nanti insya Allah akan mengeluarkan hasil-hasil yang bagus, itu bisa dihasilkan ketika seorang itu banyak dengan mengingat Allah. Dan kita akan merasakan hidup ini jadi indah, jadi tenang, bebas dari stres. Kalau kita perhatikan syair dari Hakim, ya, dulu pernah ngetop tuh syairnya. Ini saya mau bacakan lagi nih, biar agak rileks katanya kita. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Bila hati kian bersih, pikiran pun selalu jernih. Semangat hidup kan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk. Akhlak pun kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Bila hati kian lapang, hidup susah tetap tenang. Walau kesulitan menghadang, dihadapi dengan tenang. Tapi bila hati sempit, segalanya jadi rumit. Seakan hidup terhimpit, lahir batin terasa sakit. Jadi kalau hati itu lapang, semuanya easy. Tapi kalau hati itu sempit, semuanya jadi rumit. Masalah itu kan selalu ada. Kita nggak akan terbebas dari masalah. Dan masalah itu adalah challenge. Bahkan orang kalau nggak ada masalah, dia akan jadi under stress, boring hidupnya. Maka kita butuh masalah. Tapi masalah itu, seberapa besar masalah, itu tergantung seberapa besar hati kita. Jadi kalau contohkan misalnya, kalau di ruangan ini tiba-tiba ada, ya maaf ya, misalnya di ruangan ini tiba-tiba ada tikus lewat gitu. Mungkin kita ya kaget, loh kok di masjid ada tikus masuk gitu. Cuma kita nggak akan terlalu kaget, tidak akan sekaget kalau misalnya tiba-tiba di kamar itu ada tikus. Ketika ruangannya mengecil dengan masalah yang sama, kekagetan kita lebih besar. Apalagi kalau makin kecil lagi, kita berada di ruang sekecil cubicle-nya toilet, ada tikus lewat, bisa loncat. Kenapa? Karena masalahnya sama, tikus juga, tapi ruangannya mengecil. Karena kita semakin dekat dengan problem itu. Sama dengan hati kita. Seberapa besar kita bikin hati kita? Mau sekecil cubicle toilet, mau sebesar ruangan itu, atau mau sebesar masjid ini, atau mau sebesar lapangan. Dengan menghadapi masalah yang sama, sikap kita akan berbeda. Seberapa besar hati kita bisa kita ajak untuk menjadi lapang. Dan ini adalah potensi yang sangat-sangat besar, yang kita butuh untuk kita maintain, kita kontrol. Jadi masalahnya adalah, ketika kita memperhatikan masalah hati ini adalah sumber
penyembuhan, sumber solusi. Kalau hati kita lapang. Kalau hati kita sempit, semuanya kok susah ya? Semuanya kok rumit ya? Ada aja masalahnya. Nah, ini adalah pembukaannya. Kita masuk ke halaman kedua. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita untuk bisa agar hati kita ini menjadi lapang, agar hati kita menjadi longgar. Bapak dan ibu-ibu sekalian, hati ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti tangan kita, kaki kita, mata kita, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak punya akan tubuh kita ini semua. Maka kalau kita ingin hati kita terbuka, kalau kita ingin hati kita longgar, pertama-tama mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara contoh doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku yang akan dirimu, agar kita semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena qalb itu, nanti Ustaz Gun insya Allah bisa membantu menjelaskan. Itu kurang lebih yang saya pahami artinya itu seperti apa namanya, bulu ayam yang lagi jatuh. Sifatnya gitu, bolak-balik. Kadang kita hatinya jadi sempit, kadang kita hatinya jadi longgar, kadang kita dekat kepada Allah, kadang kita jauh dari Allah gitu. Maka kita minta kepada Allah agar hati kita ditetapkan kepada Allah, agar kita semakin dekat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kedekatan kita kepada Allah ini yang akan menjadi penyembuh dari segala permasalahan-permasalahan ini, itu adalah which is optional buat kita, which is our choice. Jadi bukan terus sebagai takdir, emang takdirnya saya emang hatinya lapang, takdirnya saya dekat kepada Allah. Ini adalah choice dari Allah Subhanahu. Mari sama-sama kita perhatikan surat Asy-Syams. Di surat Asy-Syams ini, wasyamsi waduhaha, ya, surat ke-91. Itu di ayat-ayat awal itu Allah memberikan pembandingan antara makhluk-makhluknya. Dan nanti ketika masuk ke ayat ke-7 sampai ke-10 itu baru masuk kepada manusianya. Maka mungkin kalau ada yang bisa bantu saya bacakan surat Asy-Syams dari ayat 1 sampai ayat 10. Oke, silakan. Satu ya Pak? Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tuhaha wa nafsin wama sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Artinya, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya, demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan, demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Jazakumullah khair. Ini ayat-ayat yang sering kau dipakai oleh teman-teman dari ISQ. Nggak biasanya mereka berhenti sampai ke-8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Sampai ke-8 biasanya. Allah SWT mengungkapkan wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Allah bandingkan terus syams dengan qamar, ya kan? Terus cahaya dengan siang dengan malam, langit dengan bumi, terus semua ada pasangan-pasangannya. Setelah Allah jelaskan semua alam ini masuk kepada manusia, dan ini adalah manusia yang akan menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengungkapkan wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha
qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah dia mengilhamkan kepadanya, kepada jiwa itu jalan kejahatan dan ketakwaan. Kita diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Jadi jalan untuk mencapai kelonggaran hati, kelapangan hati itu yaitu dengan bagaimana kita selalu mensucikan diri kita, mensucikan jiwa kita. Jadi ini bukan granted karena orang tua kita bertakwa maka anaknya bakal bertakwa. Bukan karena sekolahnya tinggi maka dia akan menjadi orang yang bertakwa, tidak. Kita perlu melakukan usaha-usaha yang disebut dengan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, pensucian jiwa, supaya hati ini menjadi bersih. Dan ketika hati ini bersih, semua masalah itu akan jadi longgar, semua urusan itu akan menjadi easy. Karena hati itu sudah kenal dengan siapa sang pemiliknya, sudah memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu sekalian yang saya berusaha share di sini, bagaimana agar masalah ini menjadi kecil dan semua urusan itu jadi ringan ketika hati kita terjaga. Dan potensi ini mestinya memang kita usahakan untuk kita selalu jaga. Kadang ketika kita sudah mulai merasa ada gelisah, kok badan kok kayaknya nggak tenang, kok kayaknya nggak enak nih perasaan, kok masalah muncul mulu ya. Kalau saya sekitar sekian pekan yang lalu Ustaz Aprianto juga membacakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya. Minta perlindungan pada Allah dari apa? Dari rasa sesak, dari rasa gelisah. Itu semua doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar hati kita menjadi longgar. Ini semuanya masalah di hati. Dan berbagai metode-metode telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW agar kita bisa semakin terbuka hati kita. Apa saja metodenya tadi supaya kita bisa mensucikan jiwa? Di antaranya itu dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Udah rasa hati menjadi gelisah, menjadi nggak enak, masalah kok muncul mulu ya, ada aja masalah dengan istri, masalah dengan suami, masalah dengan anak, masalah. Dan kalau kita nggak ada masalah terboring. Kita butuh masalah itu. Masalah dengan kerjaan, masalah dengan ini, masalah dengan itu, ada aja masalah. Tapi gimana kita mensikapinya? Kita longgarkan hati kita. Kita dekatkan hubungan kita kepada Allah. Nanti Allah yang kasih penyelesaian masalah itu, Allah yang kasih. Hati kita menjadi tenang, dan penyelesaian itu Allah yang berikan. Jadi kita baca Al-Quran. Kita perbanyak baca Al-Quran sehingga hati kita menjadi sembuh, hati kita menjadi longgar. Mari kita lihat penjelasan Allah SWT di surat Yunus, surat ke-10 ayat ke-57. Insyaallah yang terakhir, insyaallah surat ke-10. Bisa ada yang bantu Bapak? Saya matikan. Panik banget. Ada kan? 57. Ayat ke-57 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jazakumullah khair. Ya, Allah ungkapkan bahwa Al-Quran ini adalah syifa fis sudur, penyembuh dari penyakit-penyakit yang ada dalam dada kita. Baik penyakit kesempitan hati atau bahkan penyakit-penyakit hati yang lain, naudzubillah, iri, dengki, hasad, apa istilahnya?
Senang melihat orang susah. Apa? Apa tuh? Senang orang susah, susah lihat orang senang. Ya, penyakit hati, SOS ya. Itu semuanya ya perlu kita sembuhkan. Kita bikin lapang hati kita, masalah jadi gampang. Dengan apa? Dengan memperbanyak baca Quran. Masih belum lapang lagi, baca Quran lagi. Terus baca Quran terus. Banyak berdoa kepada Allah SWT. Perbanyak sholatnya, perbanyak tambahan dengan amal-amal sholatnya, amal-amal sunnahnya. Perbanyak dengan puasa sunnah. Terus. Jadi emang itu apa? Latihan. Dan kita perlu mujahadah. Karena ini tidak bisa granted begitu saja. Sama kalau orang juga pengen naik kelas juga perlu ujian kan? Perlu belajar. Orang katanya fisiknya pengen bagus, dia perlu ke fitness center. Perlu olahraga, lari dia pagi-pagi subuh dia lari. Atau sore dia lari. Angkat barbel. Kalau pengen wajahnya cantik, pakai make up yang begini, malam dikasih timun ini, kasih apa segala macam. Ada usaha seperti itu. Kenapa? Tapi untuk hati kita juga perlu usaha. Dan sesungguhnya ini adalah yang akan membuat diri kita menjadi sangat bahagia. Dan ini akan menjadi penyelesai dari segala permasalahan-permasalahan kita. Insya Allah mungkin kurang lebih itu saja yang bisa menjadi share dari saya pada hari ini. Bagaimana insya Allah mudah-mudahan bisa membantu diri saya pribadi dan kita semua untuk bisa menjalani hidup kita ini dengan lapang, dengan ringan, dan sampai insya Allah kita meninggal bertemu dengan Allah SWT dalam kondisi nafsu mutmainnah. Allah ungkapkan di surat Al-Fajr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Silakan kamu dilihat di suratnya. Surat ke-89 ayat ke-29 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam kondisi Allah ridho. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Karena tidak ada yang diterima oleh Allah SWT nanti kecuali menghadap kepada Allah dalam kondisi biqalbin salim, dalam kondisi hati yang selamat. Jadi insya Allah ini yang kita harapkan. Di dunia kita tenang, lapang, ringan, dan insya Allah kita bisa bertemu dengan Allah dalam kondisi Allah ridho kepada kita dan kondisi tenang. Semoga sharing hari ini bermanfaat buat kita semua dan semoga menjadi amal soleh buat saya pribadi dan buat kita semua. Mohon maaf kalau ada yang salah. Kita tutup insya Allah dari saya. Waalaikumsalam hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah khassana bi khairi kitabin unzila wa akramna bi khairin nabiyyin ursila wa atamma 'alaina ni'mata bi 'azami dini syuri'a. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli minas salihin, fabashsharnahu bigulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina rajulun bi falatin min al-ard fasami'a sawtan fi sahabatin isqi hadiqati fulan fatanaha dhalika as-sahab fa-afragha ma'ahu fi harrah fa idha sharjatun min tilka asy-syaraj qad istaw'abat dhalika al-ma'a kulluhu fatattaba'a al-ma' fa idha rajulun qa'imun fi hadiqah yuhawwilu al-ma'a bimishatihi faqala lahu ya Abdullah masmuk qala fulan lismillazi sami'a fi as-sahab faqala ya Abdullah lima tas'alatani 'an ismi faqala inni sami'tu sawtan fi as-sahab alladhi hadha ma'uhu yaqul isqi hadiqah fulan lismika fama tasna'u fiha qala amma idza qulta hadha fa inni anzuru ila ma yakhruju minha fa atasaddaqu bi thuluthin wa akulu ana wa iyal thuluthan wa aruddu fiha thuluthah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulul Karim. Wa ba'd. Puji dan syukur milik Allah yang telah mempertemukan kita di majelis subuh ini. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada uswatun alam Nabi kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada karib kerabatnya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang tunduk taat patuh pada risalah yang dibawanya. Ali radhiyallahu an pernah berkata, sedikit nyambung dengan ceramahnya Pak Ustadz Hilmi tadi. Kata Ali, bukan kesusahan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita susah. Jadi bukan kesusahan yang membuat kita takut, tapi ketakutan yang membuat kita susah. Oleh karena itu, jangan pernah mencoba untuk menyerah, dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Jangan pernah katakan kepada Allah bahwa kita memiliki masalah yang besar, tapi katakan kepada masalah bahwa kita memiliki Allah yang Maha Besar. Dan semuanya itu terjadi kalau kita memiliki hati yang luas, hati yang lapang. Nah, hati yang lapang ini memang tidak bisa timbul begitu saja, tidak bisa kita miliki begitu saja, tapi harus ada usaha. Salah satunya adalah yang tadi disebutkan tadabbur Al-Qur'an. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, karena ini masih dalam suasana kurban, masih tanggal berapa Dzulhijjah? Tanggal berapa Dzulhijjah? Gampang hitungnya. Kemarin tanggal 10 hari Ahad, sekarang hari Ahad lagi tanggal 17 sebenarnya. Tanggal 17 Dzulhijjah. Kita harus banyak mengambil pelajaran, terutama dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Di dalam Quran surat As-Saffat, surat ke berapa? 56. Berapa? Ayo buka, yang pegang Quran buka. Surat As-Saffat, surat ke 37. Surat As-Saffat 37, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Allah, Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bigulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Dan seterusnya ayatnya. Kita bisa lihat sampai ayat 113 ya. Sampai akhir ayatnya itu wa barakna alaihi wa ala ishaq wa min dzurriyyatihima muhsinun wa dzalimun li nafsihi mubin. Sampai situ kita bahas sedikit. Kita ambil pelajaran dari situ. Pertama, yang harus kita ambil pelajaran dari Nabi Ibrahim itu adalah doanya. Kekuatan doa. Doa untuk memiliki anak yang soleh.
Jadi betul kata Ustaz Hilmi tadi bahwa kesolehan seseorang itu tidak bisa diturunkan. Sama seperti kalau tadi ngutip syairnya Agim, saya ngutip syairnya Raihan ya. Ya kan? Gitu. Gitu kan kata Raihan gimana? Apa? Cuman saya lupa lagi. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa ya. Saya kalau nyanyi nanti tergeletak semuanya. Ya, gitu ya. Jadi iman itu tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Nabi Ibrahim seorang nabi yang soleh dari sejak muda, ya kan? Otaknya udah sangat kritik dalam mencari Tuhan, dalam mencari Rob, mencari Allah. Sangat soleh sekali. Tapi apa yang terjadi? Rabbi habli minas sholihin. Dia tidak mengatakan, ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak. Tidak cukup sampai di situ. Tapi menambahi dengan kata-kata soleh. Kata-kata yang soleh. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh. Jadi jangan sampai kita itu merasa karena kita merasa udah baik, bahwa anak kita pun akan menjadi anak yang baik juga. Jangan gitu. Harus tiru Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim walaupun dia seorang nabi, tapi dia tetap meminta kepada Allah anak yang soleh. Dalam Al-Quran kita bisa melihat gambaran bagaimana anak itu bisa membuat anak itu bisa menjadi beberapa peran buat orang tuanya. Ya kan? Al-Quran banyak menyebutkan itu. Anak bisa menjadi fitnah. Apa fitnah? Fitnah. Ya kan dulu saya pernah menyinggung sedikit, orang itu taunya fitnah itu adalah berita bohong, padahal nggak ada istilah berita bohong dari bahasa Al-Quran, bahasa Arabnya. Fitnah itu ujian. Anak itu bisa menjadi ujian. Anak itu bisa menjadi ujian. Dalam Al-Quran seperti itu. Seperti anaknya Nabi siapa? Nabi Nuh. Bahkan bisa menjadi musuh. Ya kan dalam Al-Quran disebutkan anak itu bisa menjadi fitnah. Al-mal wal banun Inna amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu bisa menjadi fitnah. Kemudian anak bisa menjadi zina. Zina itu apa? Perhiasan. Beda antara zina dengan zina. Jadi kalau ada orang tua yang ngasih nama zina nggak apa-apa, ya. Cuman kalau di kita jadi terbalik gitu. Dasar tukang zina. Nah, itu salah. Harusnya nggak pakai hak, zina aja. Gitu. Kalau zina yang yang dilarang agama itu zina. Wala taqrabuz zina. Gitu. Nah makanya banyak orang yang salah ngasih nama. Tadinya mungkin namanya mau zina, tapi karena kan pelakunya kalau isim fa'il kan jadi zani kan, gitu kan. Jadi ngasih namanya zani. Bagus nggak kedengarannya? Kedengarannya bagus, tapi artinya tukang zina. Iya. Jadi kalau ngasih nama itu harus hati-hati ya. Jangan asal kedengarannya bagus. Namanya siapa? Zani Azilmi. Siapa? Biar Arab gitu kan. Iya, biar kelihatan Arab gitu kan, biar kelihatan keren. Iya, kadang orang kita selalu begitu, karena ingin kelihatan keren, ingin kelihatan bagus, ngutip dari bahasa Arab. Siapa namanya? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kan nggak benar gitu. Jangan kasih nama itu asal-asalan ya, karena dari bahasa Arab. Atau misalkan siapa namanya? Astagfirullahaladzim. Wah, jadi anaknya itu nakal, biar orang tuanya istighfar terus. Gitu. Bisa jadi kayak gitu kan. Nah, ngasih nama juga sama. Gitu. Zani itu tukang zina. Azilmi adalah orang yang zalim gitu kan. Jangan ngasih nama itu sembarangan. Nah, Nabi Ibrahim itu meminta kepada Allah supaya dianugerahkan anak yang soleh, padahal usianya itu sudah lanjut. Dalam sirah disebutkan usia Nabi Ibrahim itu sekitar berapa puluh tahun? Gimana? Ada yang mengatakan 90 tahunan. Ya pokoknya mah udah tua lah istilahnya gitu ya. Udah tua secara biologis mungkin, kalau enggak ada zaman dulu ya, bukan zaman sekarang Pak ya, wallahu alam. Pokoknya di dalam sejarah dikatakan bahwa Nabi Ibrahim itu sudah tua. Ada doa di dalam surat Al-Furqan
surat ke-25 ayat 74, itu doanya kita hafal semua. Nah itu harus sering-sering kita baca itu. Karena walaupun kita sudah memiliki anak, tapi habli itu adalah anugerah yang datang dari Allah. Anugerah yang Allah bisa merubah keadaan seseorang itu dengan habli itu. Robbi habli habl. Gitu. Tanpa usaha gitu, habli itu istilahnya kayak gitu ya. Kita sudah berusaha tapi nanti Allah yang menentukan, itu habli. Habala gitu ya. Robbi habli minas salihin. Ya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku pasangan-pasangan, kemudian apa? Wa min dzurriyyati, keturunan, qurrata a'yun, yang menjadi penyejuk hati. Nah, makanya fungsi anak itu bisa menjadi qurrata a'yun gitu. Jadi tadi bisa menjadi fitnah, bisa menjadi apa? Ujian anak itu ya. Wah, bandelnya minta ampun, gak pernah nurut. Kemudian bisa menjadi zina, bisa menjadi perhiasan saja, bisa menjadi apa namanya? Kebanggaan saja. Kan banyak orang tua yang bangga dengan anaknya. Anaknya di mana? Oh, anak saya kuliah di Adelaide. Oh, siapa namanya? Erwin katanya. Misalkan kayak gitu ya. Oh, bangga orang tuanya. Tapi hanya sebatas itu saja, ya kan? Suka sholat? Enggak. Oh, udah lama nggak pernah sholat. Saya gitu misalkan. Kan itu cuma kebanggaan saja, zina saja, perhiasan saja. Orang bangga dengan kepintarannya. Betul, kata Ustaz Hilmi tadi kan, bahwa otak seseorang itu tidak menjamin kemuliaannya. Hanya mungkin kebanggaan saja. Bapak saya di mana? Oh, direktur Pertamina. Nah, misalkan. Direktur ini, direktur itu, tapi nggak soleh. Ya buat apa? Hanya kebanggaan saja, hanya zina saja. Anaknya memiliki posisi yang tinggi di perusahaannya misalkan. Pokoknya keduniaannya bagus. Tapi itu hanya sebatas zina, perhiasan. Hanya sebatas zina saja. Di dalam Quran surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 20 kalau tidak salah ya. I'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahun wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwal wal aulad. Kamatsalil ghaithin a'jabal kuffar nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau belaka, permainan belaka. Hanya panggung sandiwara kalau kata Nika Ardila, gitu ya. Hanya panggung sandiwara. Wa zinatu wa tafakhurun bainakum, hanya sebatas zina, hanya sebatas perhiasan saja. Wa tafakhur, hanya buat berbangga-banggaan saja. Hanya buat apa namanya? Gengsi-gengsi saja. Kerja di mana? Oh, saya di sini. Bos Telstra misalkan. Wah, pokoknya hanya kebanggaan saja. Hanya sebatas zina saja. Sama, anak juga sama. Gitu. Hanya sebatas kebanggaan saja, tapi tidak menjadi qurrata a'yun. Nah, itu zina. Kamatsali ghaisin a'jabal kuffar. Sama seperti hujan yang mencurahi tanaman para petani. Kamatsali ghaisin a'jabal kuffar nabatuhu summa yahiju fatahu musfarran summa yakunu hutama. Dan kamu lihat, setelah itu tanaman itu menjadi layu kering, tidak ada manfaatnya, tidak bisa diambil manfaatnya, layu kering, kemudian tertiup angin, nggak bisa diambil hasilnya. Nah, makanya sama, kehidupan dunia ini, baik anak, harta dan lain sebagainya, itu bisa menjadi sesuatu yang hilang begitu saja, tidak ada bekasnya. Kenapa? Karena hanya sebatas zina saja, hanya sebatas perhiasan saja, tidak bisa dipetik hasilnya, tidak bisa dipetik hasilnya. Kata Allah, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwal wal aulad. Dan untuk saling berbanyak-banyak, berbangga-bangga dalam harta ataupun dalam anak-anak. Anaknya berapa? 5 misalkan. Yang satu di sini, yang satu di sini, yang satu kuliahnya di Harvard misalkan, yang satu di mana, bangga gitu. Udah gitu lulus, kerjanya di sini, bangga. Fil amwal wal aulad. Nah, itu hanya sebatas zina saja. Nah, Nabi Ibrahim tidak mau kan seperti itu. Makanya dia meminta Rabbi habli minas salihin. Gitu. Itu yang pertama, bahwa apa? Pelajaran yang bisa kita ambil dari surat As-Saffat itu bahwa kita harus banyak-banyak berdoa.
supaya memiliki keturunan yang soleh. Nah, doa ini dimulai bukan setelah kita menikah, tapi sebelum menikah, nggak apa-apa. Ya, Erwin ya. Jadi sebelum menikah tetap harus berdoa gitu. Ya mudah-mudahan orangnya tidak ada ya Pak ya. Jadi kita harus banyak-banyak berdoa gitu. Lukman juga sama. Itu harus banyak-banyak berdoa. Dan selain doa juga kita harus memiliki tempat yang apa? Yang pas gitu. Untuk mengeluarkan benih kita di tempat yang baik. Gitu. Supaya itu harus ada usaha kan? Harus ada usaha. Rabbi habli minas sholihin itu. Bukan hanya sekedar doa, tapi harus ada usaha. Nah, dimulai sejak dini. Sama seperti siapa? Kisah sahabat siapa tuh? Dulu Pak Yahya pernah cerita itu, ya, yang tentang sahabat Nabi yang dia sangat menjaga kehormatannya, gitu kan? Karena dia hanya ingin menanamkan benihnya itu di tempat yang baik, gitu. Di tempat yang baik, di tempat yang subur, ya. Jadi biar keluarnya juga baik. Itu yang pertama. Yang kedua, dari surat As-Saffat ini kita bisa ambil tentang ciri anak yang soleh, al-auladul abror. Ciri anak yang soleh. Kata Allah, fabasyarnahu bigulamin halim. Kemudian aku anugerahkan, fabasyarnahu, dan kami anugerahkan, bukan aku tapi kami ya. Allah menggunakan kata na. Fabasyarnahu, dan kami anugerahkan dia. Ini berarti kalau Al-Quran menggunakan kata na, seperti misalkan nahnu khalaqnakum, kami telah menciptakan kalian. Nah, ini menunjukkan pertama memang kemuliaan Allah, yang kedua itu ada apa? Keterlibatan orang lain. Kalau menggunakan kata nahnu, beda seperti ketika Allah mengatakan aku akan menciptakan Adam. Ya kan? Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya kan? Itu aku. Jadi ketika Allah menciptakan Adam, Allah dengan sendirinya menciptakan. Tapi ketika Allah menciptakan manusia lainnya, itu selalu menggunakan kata na. Kenapa? Karena ada keterlibatan orang tua gitu. Ada keterlibatan orang tua. Gitu ya. Hanya dalam menciptakan Adam saja Allah menggunakan kata aku. Tapi kalau untuk manusia yang lainnya Allah menggunakan kata kami. Nah, kata para mufassirin, kalau Allah menggunakan kata kami, itu biasanya ada keterlibatan yang lainnya selain Allah, yakni orang tua, ya kan? Gitu. Nah, di situ disebutkan fabasyarnahu bigulamin halim, dan kami anugerahkan, kami berikan Ibrahim itu kabar gembira dengan seorang anak yang halim. Halim itu apa? Apa halim itu? Lukman. Kamus dulu. Buka Google Translate no. Apa? Santun. Sabar. Halim itu sabar tapi di atas sabar gitu lah Halim itu kan. Makanya kalau ada yang namanya Abdul Halim itu harusnya orangnya penyabar gitu ya kalau ada. Jadi jangan sampai nama itu bertolak belakang dengan kelakuan gitu. Kalau nama itu coba usahakan nama itu sesuai dengan kelakuan. Namanya Darmawan misalkan. Dia harus jadi penyantun, jangan pelit, ya, jangan koret gitu, jangan ngopet, jangan cap jahe meregehe saya buntut kasiron, gitu, jangan seperti itu, nama Darmawan tapi pelit, gitu ya, jangan. Atau misalkan namanya Budiman, tapi jemedut terus, cemberut terus gitu, namanya Budiman tapi cemberut terus. Namanya Munir misalkan, tapi menggelapi orang terus, nggak pernah dia memberikan cahaya kepada orang misalkan. Namanya apa? Apalagi ya? Namanya misalkan Hanif, tapi bolak-belok aja gitu kan jalannya, itu bukan jalannya, kelakuannya misalkan. Harusnya Hanif itu jalannya lurus gitu kan. Beda kan Hanif dengan Hanif ya. Kalau Hanif itu jalannya lurus, kalau Hanif ya seperti Erwin, Lukman, Arif itu Hanif gitu. Hanif itu artinya hayang nikah pisan. Itu beda. Nah, Halim itu adalah sabar di atas sabar. Halim. Fabasyarnahu bigulamin halim, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim itu
Gulamin halim, seorang pemuda yang sangat penyabar. Nah, ciri dari al-auladul abror salah satunya adalah kita bisa lihat di ayat selanjutnya, ayat 102-nya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Dan ketika Ismail itu sudah sampai masa bisa berusaha dengan bapaknya. Kalau dulu kita sering mendengar masih lucu-lucunya, ya kan? Ceritanya kan gitu. Nabi Ismail itu masih lucunya. Gak mungkin diajak dialog, Bu. Coba, anak kecil itu gak mungkin diajak dialog. Makanya kalau kita kembali kepada Al-Quran, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Ismail itu sudah bisa berusaha dengan bapaknya, balagha. Sa'ya berusaha, berarti udah besar. Udah bisa berusaha ya, segede-gede Erwin lah gitu lah. Ya, Erwin lagi. Ini sesama orang Bandung, Pak, jadi dicecer juga nggak apa-apa lah. Kalau sesama orang Bandung ya, kita cecer aja lah. Jadi ketika Ismail itu sudah mulai besar, bisa berusaha dengan bapaknya, jadi udah bisa berusaha bersama-sama. Ibrahim mengatakan, qala ya bunayya inni ara fil manam. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku. Anni adbahuka fanzur madza tara. Aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Coba, bagaimana menurutmu? Ya kan? Nah, seorang bapak yang soleh juga seperti itu. Jangan ada arogansi terhadap keluarganya, terhadap anaknya, tapi harus diajak diskusi gitu loh. Ini pelajaran buat kita supaya anak jadi anak yang soleh, ajak diskusi anak itu. Nabi Ibrahim juga sama. Nabi Ismail tahu bapaknya itu nabi, ya kan? Tahu setiap keputusan itu adalah wahyu. Tapi Nabi Ibrahim tidak langsung begitu saja ngambil keputusan, tapi diajak diskusi, diajak dialog anaknya itu. Tahu kebutuhan keluarganya. Ya bunaya inni ara fil manam. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku. Anni adbahuk. Sesungguhnya aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Coba bagaimana menurut engkau? Gitu. Yang harus diajak dialog seperti itu. Harus tahu kebutuhan keluarganya nih, seorang bapak yang soleh, seorang pemimpin yang soleh harus tahu kebutuhan keluarganya. Diskusi gitu. Nah, anak yang soleh juga sama. Istijabah al-fauriyah kalau dalam bahasa Arabnya. Respon spontanitas. Nah, orang anak yang soleh kalau tahu perintah itu perintah yang baik, maka istijabah al-fauriyah langsung diambil, langsung direspon, tidak mikir-mikir dulu. Kata Nabi Ismail, ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan kepada engkau. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya engkau akan mendapatiku sebagai anak yang penyabar. Coba, itu anak yang soleh. Nah, ini pelajaran buat kita juga. Kalau ada perintah dari Allah, ya kan? Padahal ini mimpi Nabi loh. Hanya sekedar mimpi, hanya sekedar mimpi Nabi Ibrahim. Tapi tahu karena dia Nabi, ya kan? Nabi Ismail tidak banyak tanya. If'al ma tu'mar. Kerjakan, wahai bapakku. Kerjakan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya kau akan mendapatiku sebagai anak yang soleh. Nah, ini pelajaran buat kita. Kalau ada titah-titah dalam Al-Quran, kalau ada perintah-perintah dalam Al-Quran, langsung kerjakan. Karena setiap perintah yang ada dalam Al-Quran itu pasti benarnya. Itu pasti manfaatnya. Setiap hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, jangan pernah kita nerimanya dengan logika. Kerjakan. Karena belum tentu logika itu akan sampai. Walaupun memang bisa dilogikakan, tapi perlu waktu gitu. Jangan sampai kita itu nerimanya itu dengan akal dulu. Loh, kok kenapa perempuan harus satu, laki-laki harus dua bagian, misalnya kalau dalam hal waris. Ya kan, kenapa ya? Kenapa kalau perempuan yang haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, rugi dong. Dalam setahun lebih banyak ibadahnya, lebih banyak laki-laki dong kalau gitu. Nah, ini nggak usah dipikirin. Kita tuh sebagai hamba, manut saja gitu, manut saja. Sebagaimana Ismail, perintah dari bapaknya. Nah, kita Al-Quran sudah ada, tinggal lakukan. Sementara Nabi Ibrahim kan tidak ada bukti sebenarnya kan. Mimpi seseorang, coba Pak Ade mimpi misalkan
kepada anaknya, sabda, bapak mimpi tadi, bapak harus nyeburin misalkan ke sumur misalkan sedalam 7 meter, nggak akan dipercaya tuh sama anaknya, ya kan? Karena nggak ada bukti, ya kan? Nggak ada surat mandatnya. Nabi Ibrahim juga sama, nggak ada surat mandatnya, hanya sebatas mimpi saja. Itu anak yang sangat disayangi gitu kan oleh Nabi Ibrahim, gitu. Tapi ya karena yakin, karena apa namanya, hatinya itu lapang tadi kan, bersih hatinya, jadi menerima apapun yang diperintahkan oleh Allah. Apa namanya, tidak banyak tanya gitu, tidak banyak loh kok enggak. Nah, pelajaran buat kita, apapun yang diperintahkan oleh Al-Quran itu pasti benarnya, yang pasti benarnya. Jangan pernah kita berlogika dulu dengan Al-Quran. Jangan pernah kita berdebat dulu dengan Al-Quran. Emang pintar mana sih kita dengan Allah? Nah, kita selalu menganggap bahwa kita itu lebih pintar daripada Allah. Padahal Allah membuat aturannya sudah sempurna. Jangan pernah terkotori pikiran-pikiran kita itu oleh orang-orang luar. Jangan pernah terkotori pikiran itu oleh budaya-budaya yang gak benar gitu ya. Karena kita harus yakin dalam hati kita bahwa setiap perintah yang datang dari Allah itu pasti benarnya. Nah, ciri orang yang soleh adalah al-istijabah al-fawriyah dalam menjalankan perintah Allah. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah at-tawakkul 'ala Allah, bertawakal kepada Allah. Ayat selanjutnya bisa disebutkan, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Setelah keduanya itu berpasrah diri. Kemudian Nabi Ismail sudah di lehernya itu sudah pokoknya udah siap disembelih lah gitu lah. Falam aslama wa ta'ala lil jabin. Nah, ini tawakal, bentuk tawakal Allah, bentuk tawakal Nabi Ibrahim. Udah dimaksimalkan usahanya gitu. Usahanya sudah sangat dimaksimalkan. Perintah Allah laksanakan, udah siap, tawakal Allah, pasti yang Allah perintahkan pasti benar. Ya kan? Udah disiap disembelih Nabi Ibrahim. Falamma aslama wa ta'ala lil jabin. Dua-duanya sudah berpasrah. Nabi Ibrahim sudah tergeletak, lehernya sudah disiapkan lah. Kalau misalkan kita melihat cara bagaimana penyembelihan, berarti lehernya sudah berbaring gitulah. Kemudian ada tempat lubangnya mungkin ya, sudah siap disembelih. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Dipanggillah Nabi Ibrahim. Ini bentuk tawakal Nabi Ibrahim. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Qad saddaqtar ru'ya innaka dzalika nazil muhsinin. Engkau telah membenarkan mimpimu dan engkau sesungguhnya termasuk orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik, yang yakin akan ketetapan Allah. Nah, pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil adalah kita harus menjadi orang-orang yang muhsin. Muhsin itu yakin akan ketetapan Allah. Sehingga walaupun misalkan Allah tidak melihat kita yakin bahwa Allah walaupun kita tidak bisa melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Kan sebenarnya kita bisa mengelak, Nabi Ibrahim bisa mengelak. Nggak perlu lah kita disembelih lah gitu kan. Karena dia tidak melihat Allah, tapi yakin bahwa Allah itu ada. Makanya Nabi Ibrahim mau melakukan ini, ciri orang yang ihsan. Kata Nabi, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Tapi apabila engkau tidak bisa melihatnya, yakin bahwa Allah melihat kita. Nah, ini bentuk ihsan. Nabi Ibrahim juga sama, mengajarkan kepada kita harus beramal seolah-olah Allah melihat kita. Sama ketika Nabi Ibrahim sudah dibaringkan, berarti yakin bahwa Allah itu sedang mengikuti dia, bahwa Allah itu sedang mengawasi dia. Makanya Nabi Ibrahim tidak mengelak. Itu pelajaran yang keempat. Nah, pelajaran yang terakhir dari kisah Nabi Ibrahim adalah al-bala wal mihan. Al-bala wal mihan itu ujian dan tantangan. Nah, setiap orang yang beriman pasti ada ujian dan ada tantangannya. Inna idzomal jaza ma'a idzomal bala, kata Nabi. Sesungguhnya besarnya pahala itu berbanding lurus dengan besarnya ujian. Kata Nabi seperti itu. Nabi Ibrahim kan ujiannya besar, tentu pahalanya pun besar. Inna idzomal jaza, kata Nabi, ma'a idzomal bala.
bersanding lurus dengan besarnya ujian. Idza ahabballahu biqaumin ibtalahum, kata Nabi. Apabila Allah itu mencintai suatu kaum, apabila Allah itu mencintai seseorang, pasti bakalan diuji. Ya. Jadi kalau Allah mencintai suatu kaum, Allah mencintai seseorang, pasti bakalan diuji. Jadi kalau Allah mencintai kita, pasti Allah bakalan menguji kita. Apapun bentuknya ujiannya. Baik dengan harta, kesempitan rezeki, baik dengan anak yang tadi menjadi fitnah, mungkin itu ujian buat kita. Mungkin dengan posisi turun naik, iya kan? Dan lain sebagainya. Itu pasti setiap orang yang beriman pasti diberi bala wal mihan, ujian dan tantangan sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena kata Nabi, inna idzamal bala, inna idzamal jaza ma'a idzamal bala. Kalau kita ingin mendapatkan pahala yang besar, harus mendapatkan ujian yang besar. Kalau kita ingin mendapatkan gelar PhD, ya kan? Ya sekolahnya pun harus lama. Ya kan? Yang paling sebentar juga 2,5 tahun ya. Gitu. Kalau makin lama berarti makin PhD-nya makin banyak. Sekolahnya berapa tahun? 7 tahun misalkan PhD-nya. Atau 10 tahun berarti gelar PhD-nya PhD kuadrat. Gitu kan? Jadi makin lama. Ya karena ya maksudnya kalau misalkan kita sekolahnya SD saja, ya gelarnya SD saja, gitu kan, S1 ya. SD. Kalau misalkan SMP saja ya gelarnya S2 berarti ya. Gitu. Nah, kata Nabi pokoknya seperti itu. Bahwa setiap orang yang beriman pasti bakal dikasih ujian. Nah, ujian hasilnya adalah kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Qasasus Sahihun Nabawi. Sebagai penutup perjumpaan pagi hari ini, saya ingin membacakan sebuah hadis bahwa orang yang senantiasa berusaha itu pasti diberikan kemujizatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam sahihnya, hadis ini sahih, ada di dalam kitab Sahih Muslim. Dari Abi Hurairah, kata Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Baina rajulun bi falatin minal ardh." Ada seseorang yang sedang berdiri di satu tempat lah, ya. Fasami'a sautan fi sahabah. Kemudian seseorang ini mendengar suara dari atas awan, gitu. Jadi ada seseorang yang sedang berdiri sendirian, kemudian dia mendengar suara di awan. Isqi hadiqati fulan, siramilah kebun si anu, gitu. Jadi ada seseorang yang dengar suara awan. Jadi suaranya itu berbunyi isqi hadiqati fulan, siramilah kebun si anu, katanya. Fatanaha dzalikas sahab, kemudian fatanaha itu berjalan, kemudian bergulir si awan itu. Fa'afraqa ma'uhu fi harrah, kemudian si awan itu menumpahkan airnya di suatu tempat. Harrah itu tempat tanah yang banyak kerikil hitamnya, banyak batu hitamnya. Bisa kita bayangkan kan, tanah yang ditanami tapi banyak kerikil hitamnya. Secara logika itu susah untuk ditumbuhi, gitu. Fa idza syarjatun min tilka syaraj qad istau'abat dzalikal ma'a kullu. Kemudian si air tadi mengikuti jalur istilahnya jalur sungai yang sudah ada, gitu kan. Fatattaba'al ma', kemudian orang ini mengikuti jalur air tadi. Jadi air itu turun misalkan di masjid ini, kemudian diikuti airnya lari kemana? Fa idza rajulun qa'imun fi hadiqah, kemudian setelah diikuti airnya ada seseorang yang sedang berdiri di kebunnya. Yuhawilul ma'a bimishatihi, yang sedang mengarahkan airnya untuk masuk ke seluruh penjuru kebun. Faqala lahu, kemudian laki-laki ini bertanya kepada pemilik kebun, "Ya Abdullah, masmuk, siapa namamu? Wahai hamba Allah, siapa namamu?" Qala, dia menjawab, "Fulan." Li ismil ladzi sami'a fis sahab, dia mengatakan nama saya ini Gun-Gun misalkan. Kata laki-laki itu, loh, kok namanya sama dengan nama yang disebut di awan tadi, gitu ya. Jadi Bu, ini judulnya itu awan yang berbicara, ya kan? Jadi mungkin saja
Ini ingin menunjukkan hikmah kepada kita. Jadi ada seorang laki-laki yang sedang berdiri di tempat yang sunyi katanya gitu. Kemudian mendengar suara awan. Isqi hadiqati fulan, siramilah kebun si Anu. Kemudian awan ini bergerak, diikuti nih sama laki-laki ini. Diikuti. Kemudian turun di sebuah tempat di mana tempat itu banyak bebatuan hitamnya. Al-Harrah itu tanah yang banyak bebatuan hitamnya. Kemudian turun, diikuti airnya. Nah, ternyata sampai kepada sebuah kebun di mana di kebun itu ada seorang laki-laki yang sedang mengarahkan air biar bisa sampai ke penjuru kebunnya. Kemudian ditanya, "Mas Muk, siapa namamu?" "Nama saya Anu." Ternyata nama yang dia sebut adalah sama seperti nama yang disebut awan tadi, gitu kan? Faqala lahu, "Ya Abdullah, lima tas'altani an ismi?" "Wahai hamba Allah, kenapa engkau bertanya tentang namaku?" Kata si pemilik kebun. Faqala, dia menjawab, laki-laki ini, "Inni sami'tu sautan fis sahab alladhi hadha ma'uh." Aku mendengar namamu tadi di awan, di mana airnya itu adalah ini, gitu kan? Aku mendengar namamu tadi di awan dan saya mengikuti awan ini, di mana awan ini menurunkan air, yang airnya ini karena dia diikuti. Gitu. Iski hadiqati fulan lismika fama tasna'u fiha. Nah, awan tadi mengatakan iski hadiqati fulan, siramilah kebun kamu itu, namamu itu yang disebut awan tadi. Sama namanya seperti nama yang disebut awan tadi katanya. Amma idza qultu hadza. Ya, kalau kamu bertanya seperti itu, kata si pemilik kebun, ya kan? Fa ini anzuru ila ma yakhruju minha. Aku melihat hasil kebunku ini. Fa'atasaddaqu bisulusi. Nah, kenapa? Maksudnya kenapa bisa sampai seperti itu? Kenapa bisa ada awan yang berbicara untuk mengairi kebunmu? Padahal secara logika tanah yang banyak pasirnya, tanah yang banyak kerikilnya secara logika susah untuk ditumbuhi tanaman. Karena kan kering, gak ada airnya. Tapi Allah menghendaki awan itu bergerak untuk tetap mengairi kebun si fulan. Nah, kata dia, karena engkau telah bertanya seperti itu, nah ini ciri orang yang tawadu kan gak banyak ngomong juga, tapi karena ada yang bertanya, biar tergali hikmahnya adalah fa'atasaddaqu bisulusi. Kenapa aku bisa seperti ini? Istilahnya seperti itu ya. Dan dia ngomong bukan karena ria, tapi karena ditanya, biar menjadi hikmah kepada kita. Dan ini Nabi yang bercerita kepada kita. Aku sedekahkan sepertiganya dari hasil kebunku ini. Gitu. Nah, ini orang soleh, dia punya kebun, sepertiganya disedekahkan. Nah, ini makanya menjadi patokan buat kita. Kalau kita bersedekah, kalau kita mau wasiat, itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Gitu. Fa'atasaddaqu bisulusi. Nah, hasil kebunku ini aku sedekahkan sepertiganya. Coba bayangkan, Bu, sepertiga dari hasil kebunnya dia sedekahkan. Wa aqulu ana wa iyali. Dan sepertiganya buat makan aku dan keluargaku katanya. Kemudian wa aruddu fiha sulusah, dan sepertiganya aku kembalikan lagi kepada tanahnya. Nah, ini Bu, kalau kita ingin berkah, ya kan? Sebenarnya merupakan ujian dari Allah ketika dia ditempatkan di tempat yang banyak kerikilnya. Tapi dia bertawakal, dia berusaha, dan tetap dia walaupun di tanah yang kering, ya kan, tapi dia mau bersedekah sebanyak sepertiganya gitu. Nah, ini pelajaran buat kita bahwa setiap orang yang beriman pasti akan ada ujian dan tantangannya, dan Allah pasti akan memberikan jalan keluar dan akan memberikan hadiah buat orang yang bertawakal tadi, sebagaimana Nabi Ibrahim dan kisah ini. Orang yang bercocok tanam di tempat yang kering, ya kan? Tapi Allah mengutus awan sampai kedengaran suara awan itu. Tentu suara itu adalah suara malaikat yang menggerakkan awan. Nah, rahasianya adalah ternyata dia menyedekahkan sepertiga dari hartanya untuk fakir miskin, hanya diambil sepertiganya untuk makan dirinya dan keluarganya, dan sepertiganya dikembalikan kepada tanah tersebut untuk memupuki, kemudian untuk buruhnya dan lain sebagainya. Itu saja mungkin yang bisa kita share dalam kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan hikmah buat kita semua. Amal tentu saja insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Gun dan juga Pak Fahmi. Saya tidak tahu mengapa pagi ini kedua penceramah kita mengutip syair nasyid ya. Kompak kayaknya, yang pertama dari Agim, yang kedua dari Raihan ya. Saya juga terkenal dengan Agim itu karena itu syair yang sangat terkenal ya. Dulu tahun, kebetulan saya dibantu tetangga dengan Agim, Pak Gun juga tetangga. Di lagu itu apalah, jagalah hati. Apa itu? Jangan kau kotori, jagalah hati dan terhadap ini ya. Tapi ketika tahun terakhir lagu itu agak berubah sedikit ininya, liriknya. Jagalah hati, jangan kawin lagi. Saya nggak tahu itu ya. Ada orang yang sampai diupload di YouTube itu, saya setelah lagu itu ya. Coba sekarang lagu itu. Sirik aja kata itu ya, sirik mata mampu katanya. Nah itu kalau kata orang Bandung itu sirik lu. Sirik itu artinya iri ya. Ini beda bahasa ya. Sirik ya. Kebetulan saya punya teman orang Madura, dia kuliah di Bandung. Kata temannya, oh sirik kamu. Apa kamu bilang? Ya sirik kamu. Bilang, kamu tahu nggak? Sirik itu dosa besar loh. Padahal maksudnya siriknya kayak ada gitu, sirik loh gitu kan. Dia bilang, oh itu kan dosa besar, enak aja juga punya dosa besar itu ya. Karena beda pemahaman. Ya tadi Salamu sudah menjelaskan tentang hati ya. Kemudian juga Pak Gun menginikan dengan penjelasan masih berkaitan dengan Idul Adha ya, cara tentang bagaimana tadi Nabi Ismail ketika oleh ayahnya dijelaskan bahwa bermimpi dan sebagainya karena anak yang sabar, saya ngejawabannya if'al ma tu'mar ya, lakukan apa yang diperintahkan. Kalau anak kita sekarang mungkin ketika orang tuanya apalagi tadi sudah betul ya yang saya suka dengar selama ini juga anaknya ketika anak sedang lucu-lucunya mau disembelih katanya ya. Itu penafsiran orang yang ternyata dalam Qurannya kan falma balagha ma'usa ya, sudah bisa berusaha bareng dengan Nabi Ibrahim dan orang tuanya dan bahkan maka bisa diajak berdialog ya. Kalau anak kecil mana ada masih bisa diajak berdialog. Jadi kalau Nabi Ismail jawabannya lakukan apa yang diperintahkan. Kalau anak-anak kita mungkin sekarang enak aja sembelih, mendingan bapak aja yang sembelih juga kan, yang udah tua. Kalau saya kan masih muda, bisa kata Erwin belum nikah lagi misalnya kan. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, baik itu ke Bapak Fahmi atau juga Pak Gun. Silakan. Silakan Bu Rasmi. Kesabaran yang dimiliki oleh Ismail itu sangat luar biasa. Kita seharusnya juga mencoba diri kita untuk mengarah kepada sabar. Apa kuncinya supaya kita itu bisa menjadi seorang yang sabar? Ini untuk Pak Gun kayaknya ya, yang udah tentang sabar ya. Bagaimana supaya kita menjadi orang sabar? Apakah anak kita beri namanya Abdus Sobar misalnya? Supaya nanti kalau sudah besar, kalau pemarah malu namanya sabar, masa pemarah? Bagaimana Pak Gun? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Trik menjadi orang yang sabar ya. Yang pertama mungkin jangan pernah ada di benak kita bahwa sabar itu ada batasnya. Nggak ada, sabar itu nggak ada batasnya. Atau misalkan jangan pernah terpikir dari dalam benak kita terlalu sabar. Nggak ada orang terlalu sabar, nggak ada kamu terlalu sabar, nggak ada. Sabar ya sabar, gitu ya. Nah sabar itu memang perlu latihan. Sabar itu perlu riadoh, latihan. Dan yang namanya latihan tidak bisa sekaligus, tapi harus perlahan. Seperti misalkan sabar dalam menahan marah, ya kan? Kazimin al-ghaid itu mengendalikan amarah, menelan amarah, itu perlu latihan. Ya kan, ada orang yang gampang marah, ngomongnya pun kayak marah gitu kan.
Itu harus banyak latihan. Kemudian doa, ya banyak berdoa juga. Jadikanlah aku menjadi orang yang sabar. Surat apa tuh? Surat apa? Yang ini apa? Karena kebanyakan yang lupa, jadi saya juga ikutan lupa. Nyalahin. Itu banyak berdoa ya Bu ya. Di dalam Quran surat Ali Imran, surat ke berapa? 3. Keterlaluan kalau nggak tahu ya. Surat ketiga ayat terakhir. Ayat terakhir itu bisa dilihat ya. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Coba diulang 2 kali. Isbiru wasabiru. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung dan tetapkanlah kesabaranmu. Ini pengulangan kata sabar, kemudian ada robitoh ya, kebersamaan gitu ya. Ini memang sabar itu tidak bisa dilakukan secara sekaligus ya Bu ya, tapi harus perlahan, harus harus banyak latihan gitu ya. Saya nggak bisa kasih banyak-banyak, soalnya ya sabar itu pertama mungkin dari sifat pribadi seseorang juga, kemudian karena latihan juga, karena memang ada banyak orang yang nggak sabaran gitu, jadi ya harus banyak latihan otomatis gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi sabar itu nggak ada batasnya ya. Apa lagi satu lagi nggak ada batas dan atau nggak ada terlalu sabar ya. Tahu nggak sih saya itu sabar tuh udah batasnya udah habis sih kesabaran, itu artinya nggak sabar tuh ya. Silakan, barangkali ada pertanyaan yang lain. Nah ini orang Aceh yang mewakili Bazar yang sudah ini sekarang generasinya ya. Langsung aja kencang. Langsung aja agak sedikit. Ya, mungkin berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Munggu tadi. Anaknya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu langsung menerima yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Nah, sekarang kebanyakan kita kan sering juga menganggap apa yang kita sampaikan itu menurut Islam, menurut Al-Quran yang harus diterima oleh masyarakat. Tapi tidak sedikit juga orang yang memahami, tapi pemahamannya itu belum sampai sebenarnya. Perlu ada semacam dialog sehingga makna yang ada dalam Al-Quran itu sampai. Tapi kebanyakan orang itu mengklaim ini dari Al-Quran harus dipatuhi, tidak boleh diingkari. Sementara kita di sini kebanyakannya mungkin ya menurut pemahaman kita, menurut mazhab yang kita ikuti ataupun menurut kemampuan kita dalam memahami kebenaran yang sebenarnya belum sampai ke situ. Masih ada batas-batas yang membuat kita belum memahami pasti, sehingga tapi di sisi lain kita cenderung mengklaim dan menganggap orang lain itu salah, tidak tepat dan sebagainya. Jadi pertanyaan saya kira-kira bagaimana merubah pola pikir kita sehingga kita tidak begitu yang lain inilah menurut Al-Quran, inilah menurut hadis, sementara kita masih berusaha untuk mendapatkan kebenaran yang sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini memang permasalahan klasik ya yang terjadi di umat Islam saat ini. Bahwa banyak seseorang yang mengklaim bahwa pertama mungkin kenapa ada klaim seperti itu, bahwa merasa yang paling benar, sehingga orang lain yang mendengarkan sebagai mad'u, sebagai orang yang didakwahi, itu harus menerima apa yang disampaikan. Itu. Nah, pertama mungkin di dalam Quran surat Al-Mu'min Allah mengatakan bahwa kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizab, setiap partai lah. Nah, kalau hizab itu ya, kan ada Hizbut Tahrir, partai
kemerdekaan. Itu Hizbut Tahrir itu partai kemerdekaan. Walaupun dia tidak nggak mau disebut partai, tapi ternyata dia partai gitu kan. Namanya juga partai, jelas Hizb gitu. Suka aneh-aneh ya. Gitu. Ya kan ya, nggak mau disebut partai tapi namanya Hizbut Tahrir gitu. Yang keras pendukungnya Pak Bambang. Ya maksudnya suka aneh gitu, saya suka aneh aja gitu. Pokoknya hizib itu kelompok. Kita bisa baca ayat sebelumnya itu. Kenapa ada Allah menggunakan kata kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu pasti akan bangga dengan kelompoknya. Nah, pertama, kalau misalkan orang itu menyampaikan atas dasar kelompoknya, pemahaman kelompoknya, nah ini memang susah untuk diterima masyarakat juga gitu. Dan orang itu bisa melihat, oh pantesan dia kan Hizbut Tahrir. Oh pantesan dia kan Salafi, kita kan bukan Salafi. Oh pantesan dia kan Jamaah Tabligh, kita kan bukan Jamaah Tabligh. Nah jadi sulit gitu. Jadi sulit. Kenapa? Karena hati kita tidak luas. Betul, karena hati kitanya sempit gitu. Pandangannya tidak luas. Nah makanya di dalam berdakwah salah satunya adalah yang harus disampaikan di dalam surat apa tuh? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah. Surat apa tuh? An-Nahl ya. An-Nahl ayat sekian. Ya itu tepat jawabannya ya. Di dalam surat An-Nahl disebutkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah, serulah kepada jalan Tuhan itu dengan hikmah. Nah, hikmah ini ilmu. Ilmu yang luas. Jangan sampai kita baru tahu A, kita harus maksain kepada orang itu A gitu. Padahal ternyata kali-kalian dengan Allah itu tidak mesti sama, 1 dikali 1 apa? Kalau 2 itu tidak mesti 1 ditambah 1. Dengan Allah itu 1 dikali 7 bisa jadi 2 juga. Gitu kan? Beda matematika dengan ilmu Allah. Seperti lontar jumroh. Lontar jumroh berapa kali? 7 kali. Apakah bisa? Kan lontar jumroh itu 7 dikali 1. Ya kan? Lontar jumroh. Apakah bisa 1 dikali 7? Maaf, 7 dikali 1. Gak bisa kan? Gitu. Kali-kalian dengan Allah tuh gak bisa dilogikan dengan kali-kalian kita dengan tambah-tambahan kita. Kebenaran juga sama, gak bisa seperti itu. Lontar jumroh kan 7 kali. 1 kali 7. 1 kali 7. 1 kali 7 kali. Gimana sih, Bu? 7 kali 1 1. Ya, betul bisa kali 1. Ya, jadi ngitungnya gimana 1 kali 7 atau 7 kali 1? Tergantung. 1 kali 7 kan? 1 kali 7 kali berarti kan bukan 7 kali 1. Misalkan 7 batu sekali lempar. Nah, maksud saya seperti itu kan nggak bisa. Walaupun batunya 7, tapi sekali lempar kan nggak bisa kayak gitu lontar jumroh tuh. Ya kan? Nah dengan Allah juga sama. Seperti kita ibadah haji misalkan, jangan memaksakan pikiran kita. Kalau kita niat haji itu harus pergi ke haji, nggak perlu. Seperti ada seorang anak misalkan, anaknya sudah pergi haji, tapi orang tuanya belum, tapi dia kekeh ingin pergi haji lagi. Siapa tahu dengan niatnya pergi haji orang tuanya malah tersakiti. Kok tega ini anak, ya kan? Boleh jadi seperti itu, ya kan? Nah seperti Abdullah ibnu Mubarak, ya kan dia tidak pergi ke haji, malah bekalnya diberikan kepada orang lain, tapi ternyata dia mabrur hajinya. Bahkan orang-orang mengatakan dia ketemu sama Abdullah ibnu Mubarak. Padahal boro-boro kata Ibnu Mubarak, saya nggak nyampe ke sana, saya malu karena saya tidak sampai ke sana. Justru dia malu. Dia tidak berbangga-bangga dengan hartanya yang diberikan kepada seorang fakir miskin. Tapi pada waktu itu kan hajinya mabrur semua karena itu kelakuannya Abdullah ibnu Mubarak yang tidak pergi haji, tapi justru ada di sana menolong teman-temannya, ya kan? Jadi kali-kalian dengan Allah itu tidak mesti 1 tambah 1 harus 2. Kalau ingin mendapatkan 2 tidak mesti. Nah, logika kita selalu sampai ke situ. Kalau misalkan yang benar itu A, ya harus disampaikannya A. Tidak. Kalau ayat-ayat hukum memang harus seperti itu. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat awal-awal nih. Halaman pertama atau halaman kedua. Di situ disebutkan huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatum muhkamat. Dialah Allah yang telah menurunkan Alkitab sebagai muhkamat, sebagai hukum-hukum. Wa ukhra mutasyabihat, dan selainnya itu ayat-ayat mutasyabih, bukan ayat-ayat syubhat ya. Ayat-ayat mutasyabih yang masih perlu penjelasan. Nah, kalau kita menyampaikan ayat-ayat muhkamat, ya harus seperti itu. Kita harus terima seperti itu.
gitu. Dan harus sampaikan seperti itu. Jangan sampai kita melihat bahwa yang menyampaikan itu hizb tadi. Jangan sampai kita melihat yang menyampaikan itu partai tadi, kelompok tadi, bukan. Tapi kalau muhkamat, ini benar ayat-ayat hukum. Nah, berarti yang harus cerdas juga termasuk kitanya juga, bukan hanya sekedar dai-nya, bukan hanya sekedar pendakwahnya, tapi kita juga harus tahu. Nah, makanya kata Rasul, kita itu harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita ini harus banyak belajar juga, sehingga kita tidak hanya sekedar dicocoki oleh satu paham saja, gitu Pak. Kita tidak hanya sekedar didoktrinasi oleh satu paham saja, sehingga kitanya luas wawasannya. Dan ketika kita menyampaikan, kita banyak tahu juga, oh ternyata masalah seperti ini begini. Seperti misalkan contoh masalah kain isbal. Nah, seperti masalah isbal kan itu banyak perdebatan juga di situ kan. Orang mengutip sama dari Fathul Bari, misalnya pendapatnya Imam Asy-Syaukani. Siapa Fathul Bari itu? Iya, Imam Asy-Syaukani ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya kan? Fathul Bari itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Orang yang mengatakan memperbolehkan itu ngutip dari sana juga. Dan orang yang yang tidak membolehkan ngutip dari sana juga, coba. Nah, ini kan dalilnya ini beda. Nah, zaman Rasul kan yang tidak diperbolehkan isbal itu kain sarung. Nah, kalau sekarang kan celana katanya. Itu kan perdebatan juga gitu. Nah, silakan itu ambil masing-masing gitu. Ya kan, kalau zaman Nabi itu kan nggak ada yang pakai celana kayak gini. Sehingga orang itu kalau misalkan berjalan kelihatan banget penyapuannya. Makanya kata Nabi itu ada kata-kata khuyala. Isbal itu tidak boleh karena ada ilatnya, ada sebabnya. Sebabnya itu adalah khuyala, kesombongan, gitu. Nah, makanya orang yang menganggap bahwa kalau di zaman sekarang, kalau dia tidak sombong, hanya sebatas pakaian saja, itu nggak masalah, ya kan kayak gitu. Nah, kelompok yang memaksakan juga nggak boleh terlalu memaksakan. Toh ternyata masih ada orang yang menentangnya, gitu. Nah, kayak gini. Nah, ini paham-paham seperti ini memang biasanya terjadi di masalah fikih ya Pak. Di masalah fikihnya itu seperti contoh tadi lah, masalah isbal gitu kan. Sementara satu kelompok seperti Imam Asy-Syaukani, Imam An-Nawawi itu masih cenderung membolehkan karena ngambil ilatnya. Ilatnya adalah kata-kata khuyala, kesombongan. Karena zaman Nabi katanya orang itu kalau memanjangkan kainnya itu termasuk ciri orang yang sombong karena menunjukkan posisi dirinya dan kekayaannya gitu. Nah, kalau zaman sekarang ya mungkin sama saja gitu kan. Dan zaman sekarang kan celana gitu, bukan jubah gitu ya Bu ya. Kalau zaman Nabi ini, ya wallahu alam, ini perdebatannya silakan kalau memang Anda meyakini gitu kan kelompok A silahkan. Tapi ya itu maaf lah, jangan terlalu menyalah-nyalahkan gitu kan. Kalau misalkan masih ada kelompok lain yang berpendapat lain gitu, yang berpendapat lain. Contoh lain misalkan seperti masalah jenggot misalkan, ya kan? Masalah jenggot. Kadang-kadang orang itu terjebak pada satu sunnah yang maaf ya, bukan saya anggap sepele, bukan, ya, bukan. Tapi satu sunnah yang sesungguhnya tidak berpengaruh pada keislaman seseorang juga gitu. Banyak orang yang berjenggot misalkan, tapi kelakuannya kurang ajar, ya kan? Saya tanya kepada ibu, Bu, Abu Jahal pakai jenggot nggak Bu? Kalau Abu Jahal pakai jenggot nggak? Belum pernah lihat, ketemu di mana kan? Maksudnya jangan sampai gini loh. Orang yang berjenggot itu merasa soleh dengan jenggotnya. Saya yakin bahwa itu sunnah, gitu. Saya meyakini itu sunnah, tapi masih banyak sunnah-sunnah yang lain yang bisa kita kerjakan gitu. Jangan sampai orang itu merasa soleh hanya karena dengan jenggotnya. Sementara ada orang yang tidak berjenggot, misalkan tapi tahajudnya rajin, saum Senin Kemisnya rajin, saum pertengahan bulannya rajin, ya kan? Pokoknya ibadahnya rajin, tapi dia tidak berjenggot. Kenapa? Karena jenggotnya cuma 3 lembar misalkan. Ya kan kayak gitu coba.
Apa kita bisa menilai orang itu dari sisi fisiknya? Tidak, gitu kan. Tapi kita harus meyakini bahwa itu sunnah. Tapi jangan sampai kita merasa bahwa itu satu kewajiban gitu loh. Yang sunnah dianggap wajib, tapi yang lebih esensial gitu ya, seperti ibadah-ibadahnya tidak dikerjakan. Nah, kayak gitu, itu kan wilayah fikhiyah. Itu wilayah usul fikih. Nah, makanya kalau kita bicara fikih, memang harus bicara usul fikihnya. Banyak orang yang bicara fikih tapi tidak punya ilmu usul fikihnya gitu. Banyak orang yang bicara fikih tapi tidak punya usul fikihnya. Jadi maksudnya ibadah itu banyak gitu. Ibadah itu banyak, tidak hanya di satu sisi saja. Jadi orang yang menganggap bahwa itu kan banyak orang yang berdebat pas saya hanya masalah jenggot, betul tidak? Banyak orang yang berdebat seperti itu, coba. Banyak yang berdebat seperti itu hanya masalah itu. Sementara hal-hal yang lebih penting seperti misalkan sholat tahajudnya, saum Senin Kemisnya itu tidak dihiraukan. Padahal kata Nabi, innallaha la yanzuru 'ala suwarikum wa ajsamikum, walakin yanzuru 'ala qulubikum wa 'amalikum. Allah tidak akan melihat penampakan kalian. Apakah kalian penampakannya seperti apa? Dia tidak akan melihat. Tapi Allah melihat hati kalian dan amal kalian. Bukankah Nabi pernah mengatakan seperti itu? Allah tidak melihat kalian itu warna kulitnya apa, hitam apa, gelap, ya kan? Enggak melihat gitu. Jadi tolonglah kita kepada teman-teman juga kalau misalkan menyampaikan sesuatu, kita harus banyak toleransi juga gitu. Jangan sampai memahami bahwa apa yang kita pahami itu paling benar gitu. Ya sama seperti pakaian juga sama. Jangan pernah merasa orang yang pakai gamis itu paling soleh, jangan. Abu Jahal aja pakai gamis, Abu Lahab juga pakai gamis, ya kan? Kemudian Abu Gosok. Abu Bukhari aja yang belum pakai gamis, ya kan? Nah, ya kan itu kan makanya kan kata dalam sebagian ulama mengatakan Nabi itu kan memiliki dua sifat. Maaf menjadi panjang, tapi memang harus disampaikan. Nabi itu kan punya sifat, ada sifat basyariah, ada sifat nabawiyah. Sifat basyariah adalah sifat kemanusiaannya, sementara sifat nabawiyah adalah sifat kenabiannya. Yang harus kita tiru yang mana? Nabiyan semuanya. Ada yang mengatakan semuanya, ada yang mengatakan kenabiannya saja. Salah satu contoh kasus misalkan, Nabi pernah lupa sholat zuhur, yang harusnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, lupa itu sifat nabawiyah apa sifat basyariah? Basyariah. Yang harus kita tiru lupanya apa sujud sahwinya? Sujud sahwinya. Apakah kita harus meniru lupanya Nabi? Itu kan basyariah gitu loh. Nah, ini sebagian orang yang mengatakan bahwa Nabi itu ada bagian-bagian sifat basyariahnya tidak perlu kita ikuti. Seperti ketika Nabi lupa sholat, itu kan sifat basyariah Nabi sebagai manusia lupa gitu loh. Kemudian Nabi makan dengan 3 tangan. Apa yang dia makan? Kurma. Kasihan orang India kalau harus makan 3 tangan. Makan kare basah gitu. 3 tangan. Nah, ini kan ada hal-hal yang memang kita ikuti. Insya Allah kalau memang niatnya benar jadi ibadah. Tapi please jangan dipaksain ketika orang-orang itu tidak mengikuti hal itu karena memang tidak bisa, karena memang beda budaya, ya kan? Kan ada culture, ada dan sebagainya. Culture Arab dengan kultur orang Indonesia kan beda gitu. Jadi hal-hal yang memang ada yang saya pikir tidak penting gitu loh untuk dibahas gitu loh. Tapi kita angkat menjadi sesuatu yang menghebohkan. Kita angkat menjadi sesuatu yang begitu penting gitu. Ya seperti pakaian tadi, seperti jenggot tadi, misalnya seperti cara makan tadi. Padahal yang lebih penting adalah unsur-unsur kenabian Nabi. Nah, kita jarang membahasnya. Kamu tahajud suka enggak? Kamu saum Senin Kemis enggak pernah sama kayak gitu. Padahal itu yang lebih penting. Perubahan akhlak justru Nabi yang ditonjolkan itu kan, bu'istu liutamima makarimal akhlak. Nabi itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Tapi justru dengan pakaian yang konon katanya ingin mirip Nabi, rupa ingin seperti Nabi, tapi kelakuan jauh dari yang Nabi tuntutkan. Nah, ini kan nggak benar juga gitu. Jadi sekali lagi, jadi kemana-mana nggak boleh Pak Joni ya. Jadi ada hal-hal yang memang tidak prinsip menurut saya gitu ya untuk diperdebatkan. Jadi jangan pernah merasa soleh dengan kita mengikuti sifat-sifat basyariah Nabi
di hadapan orang-orang yang belum, bukan menolak, tapi belum seperti mereka, gitu ya. Karena kenapa? Karena intisari daripada keislaman seseorang itu adalah sifat nabawiyah yang harus kita ambil. Gitu. Sifat basyariahnya adalah yang nomor 2-nya, ya kan. Tapi kalau kita ingin mengikuti ya silahkan, bagus itu, karena itu harus dicontoh semuanya. Tapi bagi orang yang belum bisa, ya kan, jangan kita anggap sepele, karena siapa tahu orang yang belum bisa mengikuti itu dari sisi kenabawiyahan Nabi itu jauh lebih baik lagi. Aku lupa lihat astagfirullah. Terima kasih Bang Gun. Jadi tadi membedakan kenapa orang dia jangan sampai mengklaim ya. Mungkin ada yang perlu kita ingat bahwa ada istilahnya kan amar ma'ruf ya, nahi mungkar. Kenapa ketika orang kita ajak kepada ma'ruf, tapi kata pelajarnya tadi enggak menerima. Ma'ruf itu kan bahasa Arab artinya diketahui ya. Jangan-jangan apa yang kita sampaikan belum mereka nyampe kan, belum mereka ketahui sehingga mereka menolak. Apalagi misalnya atau jangan-jangan karena itu tadi karena siapa hizbunnya. Kalau Hizbut Tahrir misalnya kebetulan sini ada ketua cabangnya Pak Bambang misalnya ya. Banyak kelompok lah, ada program Muhammadiyah, program Hizbut Tahrir, program PKS juga memang luar biasa Pak Bambang gitu ya, multifungsi ya. Multimedia. Termasuk juga tadi itu ya, mungkin karena tadi membedakan antara Nabawiyah dan Basyariah ya, mana saya selalu membedakan mana yang Islam, mana yang Arab. Itu tidak semuanya Islam itu Arab dan juga tidak sebaliknya ya. Saya masih ingat di kampung dulu itu kalau ada tulisan Arab di kertas, wow itu jangan dilangkahi itu, jangan dilangkahi itu, simpan di atas. Ada tulisan kertas Arab. Ternyata isinya mungkin nggak tahu apa itu misalnya, jangan-jangan isinya misalnya apa itu yang isim-isim yang jangan di sembarang gitu kan. Tapi karena tulisannya Arab, wah jangan dilangkahi, simpan di atas. Sehingga jamaah haji yang dari kampung itu, dari kampungnya Peri di sana di Palembang, naik haji, begitu, wah orang Arab itu memang soleh semua ya katanya. Itu emang di Palembang kayak gitu. Iya, gitu. Dari mana tahunya Pak? Saya ke sana. Di mana orang Arab itu berdoa terus katanya. Ya kan ngomongnya pakai bahasa Arab orang Arab itu. Jadi setiap bertemu dengan Arab, amin gitu kan. Orang Arab itu di pasar berdoa, soleh berdoa semuanya katanya. Dia setiap bertemu orang amin terus dibutuhkan ya, sananya itu berdoa terus. Ngomongnya ngomong Arab gitu ya. Beda. Jadi jangan-jangan mungkin karena yang kita dakwah itu belum mengerti apa yang kita sampaikan, atau juga karena itu tadi, karena yang kitanya udah melabeli dengan sebuah kelompok tadi sehingga orang yang di beda kelompok. Saya masih ingat dulu almarhum Kiai Sejuta Umat ya, dulu beliau luar biasa kan disebut dengan Sejuta Umat, tapi beberapa tahun terakhir ketika beliau masuk ke sebuah partai sehingga orang agak kurang, tapi akhirnya beliau akhirnya kembali keluar dari partai dan menjadi milik umat lagi sampai akhir hayatnya. Jadi memang itu ya, manusia itu selalu melihat bagaimanapun juga almarhum Zainul Amjad ya. Oh iya. Saya tahu dulu kan beliau ke Sejuta Umat kan, kemudian beberapa tahun jadi ke sebuah ikut partai apa reformasi gitu, sehingga orang melihat wah dia kan sekarang udah punya partai ini. Tapi kemudian beliau keluar lagi dan alhamdulillah menjadi milik umat lagi ya sampai akhir hayatnya. Padahal tadi penjelasan tentang pertanyaan dari Pak Jarjani. Masih ada waktu, kalau masih ada yang bertanya lagi silakan. Tampaknya sudah cukup ya karena sudah jam 7:18 yang di sini. Sebelum kita akhiri ada sebuah pengumuman dari Pak Ade tentang film apa itu di bawah lindungan Ka'bah ya. Barangkali dari jamaah di sini ada yang berminat untuk melihat film itu yang karya novel dari Buya Hamka ya, yang sekarang di film akan diputar di Melbourne, jadi tidak perlu datang jauh-jauh ke bioskop di Jakarta, tapi cukup di sini saja. Pak Ade memegang karcisnya, kalau yang berminat silahkan hubungi Pak Ade atau juga yang lainnya. Pak Dede, ada pengumuman? Belum ada.
tidak ada pengumuman dari Parida hari ini, dan insya Allah makan pagi sudah disiapkan. Kalau Parida sudah keluar dari dapur itu artinya sudah siap. Saya emang selalu lihat ke belakang, Parida ada nggak di situ. Kalau Parida masih dapur itu belum siap artinya ya. Demikian kita tutup kajian kita dengan sama-sama baca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika astaghfiruka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.